Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-babus sadis fi masaila mutafarriqah ta'ummu bihal balwa wa yahtajul muridu ila ma'rifatiha. Fa ammal masailul lati taqa'u nadiratan faqad istaqsaynaha fi kutubil fiqh. Mas'alatun al-fi'lul qalil wa in kana la yubtilus salata fa huwa makruhun illa li hajah. Wa dhalik bi dab'il mar wa qatlil aqrab allati tukhafu wa yumkinu qatluha bi darbatin aw bi darbataini. Fa idza salat salasan faqad kasurat wa batalatis shalah. Wa kadzalika al-qumlatu wal burghusu mahma ta'azza bihima kana lahu dab'uhuma. Wa kadzalika hajatuhu ila al-haqqi alladhi yusawwisu alayhi al-khushu'. Kana Mu'adz ya'khudhu al-qumlata wal burghusa bis shalah. Wa ibn Umar kana yaqtulu al-qumlata bis shalah hatta yazhara ad-dam ala yadihi. Wa qala an-Nakha'i ya'khudhuha wa yuhinuha wa la syai'a alayhi in qatalaha. Wa qala Ibn al-Musayyab ya'khudhuha wa yuqaddiruha summa yatrahuha. Wa qala Mujahid al-ahabbu ilayya ay yada'aha illa an tu'diyahu fatasghaluhu an salatihi fayuhinuha qadra ma la tu'di summa yulqiha. Wa hadhihi rukhsatun wa illa fal kamal al-ihtiraz anil fi'il wa in qalla. Walidzalika kana ba'dhum la yatrudu az-zubab wa qala la u'awwidu nafsi dzalik fayufsidu alayya salati. Wa qad sami'tu anna al-fussaq bayna yaday al-muluk yasbirun ala adhan katsir wa la yataharrakun. Wa mahma tasa'aba fala ba'sa ay yada'a yadahu ala fihi wa huwa al-awla wa in atasa hamidallaha azza wa jalla fi nafsihi wa la yuharriku lisanah. Wa in tajassa'a fa yanbaghi an la yarfa'a ra'sahu ila as-sama' wa in saqata rida'uhu fala yanbaghi ay yusawwiyahu wa kadzalika atrafu amamatihi fa kullu dzalik makruhun illa li darurah. Makna daripada kalam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bab yang ke-6 mengenai masalah-masalah yang bermacam-macam yang menjadi musibah yang merata, di mana seorang murid itu perlu untuk mengetahuinya. Adapun masalah-masalah yang jarang terjadi maka telah kami panjang lebarkan di dalam kitab-kitab fikih. Masalah perbuatan yang sedikit meskipun tidak membatalkan salat maka itu makruh kecuali karena hajat. Di dalam sembahyang kita melakukan sesuatu yang bukan daripada perbuatan sembahyang, yang merupakan bukan daripada fi'il salat, yang sesuatu itu sedikit tidak membatalkan salat namun hukumnya makruh, kecuali karena hajat. Nah, kalau karena hajat kita berbuat sesuatu di dalam sembahyang asalkan sedikit maka itu tidak makruh. Yang demikian itu menolak orang yang liwat. Nah, ini adalah hajat, kada makruh. Misal kita sembahyang, ada orang yang hendak liwat di hadapan kita, nah kita disuruh mengandang lawan tangan supaya jangan liwat di hadapan kita. Nah, menggerakkan tangan ini adalah hajat. Nah, ini kada makruh.
dan membunuh kalajengking yang ditakutkan. Membunuhnya itu mungkin dengan sekali pukul atau 2 kali pukulan. Umpamanya kita sembahyang, datang ada kala keparak kita, kita boleh bergerak untuk membunuh kala itu, asalkan gerakan kita dianggap sedikit, jangan sampai 3 kali gerak. Nah itu pun termasuk gerakan yang tidak dimakruhkan. Jika menjadi 3 pukulan, maka pukulan itu menjadi banyak dan batallah salat itu. Kalajengking dari dipukul sekali kada mati, dipukul 2 kalinya masih aja hidup, 3 kali memukul, nah batal sembahyang kita karena sudah melakukan gerakan yang dianggap banyak. Demikian juga kutu dan kutu anjing manakala keduanya menyakitkan. Misalnya perhatian kita sembahyang, ada samut gatal, nah, kita boleh bergerak untuk membuangi samut gatal itu. Amun samut gatal ini samutnya nang maigut, nang menyakitkan. Maka boleh baginya untuk menolak keduanya kutu tadi. Dan demikian juga berhajatnya untuk menggaruk yang mengganggu kekhusyuannya. Saya gatal, perhatian sembahyang, ada bagian tubuh kita nang gatal, kada digaru terganggu benar gatal ini. Nah, kita dibolehkan menggaru, kada makruh, asalkan jangan sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang banyak. Jadi misalnya di kepala gatal, perhatian sembahyang, kada kasandangan lagi menyandang gatal ini, gatal terganggu bacaan sudah karena gatal itu. Nah kita boleh menggaru tapi dengan gerakan yang sedikit, jangan sampai lebih pada 3 kali. Namun menggaru sekali, 2 kali masih boleh, 3 kali batal. Kecuali kita menggaru hanya lawan jeriji tanpa menggerakkan tangan, nah itu dibolehkan sebanyak-banyaknya. Misal di mana bintang gatal, kita andak telapak tangan sini, kita garuakan jarijinya aja, nah digaruakan jarijinya. Yang lain bagana aja semua cuma sebilah jari ini nang menggaru behimat. Walaupun berpuluh-puluh kali gerakan jari ini kada batal. Kenapa? Karena geraknya ringan, sebuting jari. Kalau macam itu, nah ini nang batal 3 kali. Mu'adz, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat mengambil kutu dan kutu anjing. Artinya gatal benar, ada kutunya. Nah, sidin tangkap kutunya, sidin buang. Ibnu Umar, sahabat Rasulullah juga, di dalam salat membunuh kutu sehingga tampak darah di tangannya. Ambil sidin kutunya, dipicik sidin sampai berdarah. Nah itu darahnya dimaafkan karena dianggap sedikit. Itu contoh gerakan-gerakan nang kada makruh, asalkan sedikit. An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai berkata, iya orang yang sedang salat boleh mengambilnya kutu dan melemahkannya, tidak mengapa jika ia membunuhnya. Nyamuk misalnya, kelihatan sembahyang
ada nyamuk. Kalau nyamuk itu kita ambil atau kita kibah kayak itu aja, dianggap gerakan nang sedikit, itu boleh aja, ada makruh. Tapi kalau ditapak walaupun sekali itu membatalkan sembahyang. Misalnya sembahyang ada nyamuk di tangan nih, nah misalnya menapak nih itu walaupun sekali itu membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita misalnya ada nyamuk di tangan kita, kita ugahkan mintu aja, kadang membatalkan sembahyang. Ibnul Musayyab berkata boleh mengambilnya, memingitnya dan melimparkannya. Misalnya ada kutu, kita ambil, picik, buang. Nah, itu boleh. Mujahid berkata, salah seorang imam, yang paling saya sukai adalah ia meninggalkannya. Artinya ada kutu, liatakannya, kada usah diganggu-ganggu. Kecuali kutu itu menyakitkannya lalu menyibukkannya dari salatnya, itu hanya diambil. Lalu ia melemahkannya sekadar kutu itu tidak menyakitinya, kemudian ia menjatuhkannya. Ini gerakan-gerakan yang dianggap masih boleh, kada makruh karena itu ada hajatnya. Ini adalah rukhsah, satu keringanan artinya. Jika tidak, maka yang sempurna adalah memelihara dari perbuatan meskipun sedikit. Yang paling baik itu memang menjaganya, kalau kada usah bergerak, walaupun ada samut, walaupun ada kutu, itu lebih sempurna lagi. Namun andai kata kita bergerak untuk mengambil kutu atau samut yang menyakiti tadi, itu dapat rukhsah, dapat keringanan. Oleh karena itu sebagian mereka tidak menolak lalat. Lalat kan? Lalat itu kan menyakiti. Misal kita sembahyang, hinggap lalat ke baju kita, nah, itu ada usah dikikih. Kenapa? Lalat ini kadang menyakiti, kadang mengganggu kepada kita. Dan ia berkata, saya tidak membiasakan hal itu, maka hal itu merusak salatku. Saya mendengar bahwa orang-orang yang fasik itu di hadapan raja-raja sabar terhadap banyak hal yang menyakitkan dan mereka tidak bergerak. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, andai kata mereka bagana bertempat atau berdiri di hadapan sang raja, walaupun nyamuk kayak apa aja, atapnya kada bergerak. Kayak ajudan presiden contohnya, kalau lagi presiden di belakang caket berdiri kayak patung, walaupun ada nyamuknya kada menapak, tetap gana. Saya mendengar bahwa orang-orang yang fasik itu di hadapan raja-raja sabar terhadap banyak hal yang menyakitkan dan mereka tidak bergerak. Padahal yang dihadapinya cuma raja-raja duniawi. Manakala ia menguap di dalam sembahyang, menguap, maka tidak mengapa ia meletakkan tangannya di mulutnya. Kan bergerak juga nih, kada makruh karena itu ada hajat. Manakala ia menguap di dalam sembahyang, maka tidak mengapa ia meletakkan tangannya di mulutnya, dan itulah yang lebih utama. Artinya kalau kita sembahyang, kita menguap, lebih baik kita tutupi mulut daripada kita liatakan banganga. Nah, menutupinya dengan cara meletakkan luar telapak tangan di mulut. Demikian pintunya.
Jadi menguap, tutup muntung, cara menutupinya macam itu. Macam itu kada kainnya. Jika ia bersin, maka ia memuji Allah Azza wa Jal di dalam hatinya dan tidak menggerakkan lidahnya. Andai kata parahatan sembahyang, inya wahin, sunat inya mengucap alhamdulillah tapi di dalam hati. Andai kata diucapakannya di mulut, wahin alhamdulillah, kada batal sembahyangnya. Kada batal, cuma bacaannya putus mualatnya. Misalnya perhatian baca Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahin inya alhamdulillah ujarnya di muntung. Nanya wajib mengulang Fatihah dari awal karena tak putus mualat dengan sebab alhamdulillah tadi. Amun dalam hati aja kada apa-apa. Tasahud kah? Jika ia berserdawa, mariga kita. Jika dalam sembahyang tu mariga, maka sayugianya untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit. Dan jika selindangnya jatuh, maka tidak sayugianya untuk meratakannya. Seorang sembahyang selindang jam ini, halo anak gugur selindangnya nah sudah macam ini, letak karena segugur-gugurnya ada usah diratakan karena itu kada perlu. Dan jika selindangnya jatuh, maka tidak sayugianya untuk meratakannya. Demikian juga ujung-ujung surbannya. Surban kan berbuntut biasa di belakang bulang itu. Rahatan sujud pas buntutnya tak muka sini umpamanya. Lihat tekannya tak muka kada usah dialih-alih ke belakang itu. Karena itu kada disuruh dan kada hajat. Seluruhnya itu makruh. Makruh. Salindang, nah tawiwih nak gugur diratakan jam itu makruh. Atau ujung surban tak putar ke mana kan diratakan makruh juga. Kecuali darurat. Kalau darurat jangan ada jadi masalah. Contoh nang darurat umpamanya kita bersurban, gugur najis di surban kita. Gugur najis di surban sini, najisnya najis basah, kalau dibuangi nang gugurakan surbannya. Nah ini gerakan nang darurat kada jadi masalah. Masalah hadhihi masalah, salat di atas sandal itu boleh, sembahyang bersandal itu boleh, tidak ada soal. Meskipun melepas sepasang sandal itu mudah. Misal sembahyang, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang kifayah. Sembahyang kifayah apa nang biasanya hibak langgar, berdirian di luar langgar, kan usah dipaju-paju sandal itu, takannya dipasang. Salat di atas sandal itu boleh, meskipun melepas sepasang sandal itu mudah, tetap boleh aja. Dan bukanlah rukhsah. Rukhsah ini artinya sesuatu yang kada boleh dibolehkan tuh rukhsah. Kalau sembahyang bersandal itu kada rukhsah, memang boleh. Dan bukanlah rukhsah pada khuf, sepasang yang menutup mata kaki karena sulitnya melepas. Tetapi najis ini ma'fu, dimaafkan.
Sandalnya pang ada benajis, dimaafkan aja najisnya itu. Sandal berjalan bisa kan najis, bisa kan kada najis, bisa licak, bisa macam-macam ngarannya sandal. Andai kata ada najis di situ, dimaafkan. Dan searti dengan itu adalah midas atau madas, semacam salub umpamanya, sama aja sandal juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kedua sandalnya. Nya masjid dahulu itu, Masjid Nabawi, masjid-masjid bahari ini tuh nya tanah aja. Kalau macam besamin bakaramik bahambal-hambal macam ini gak ada. Jadi orang sembahyang masuk masjid langsung bersandal aja. Masjidnya tanah, kada ada belapik, kada ada apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kedua sandalnya. Kemudian beliau melepaskannya. Maka manusia melepas sandal mereka. Maka beliau bersabda, "Lima khala'tum ni'alakum?" Qalu ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna bihi ma khabatha. فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما." Rasulullah sembahyang melepas sandal. Sahabat lo umpatnya melepas juga. Lalu beliau bertanya, "Mengapakah kamu lepas sandalmu?" Mereka menjawab, para sahabat menjawab, "Kami melihat engkau melepas, maka kami melepas juga." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepadaku dan mengkhabarkan kepadaku bahwa pada keduanya itu sandal terdapat kotoran." Matiku pacul sandalku ya Nabi, karena Jibril datang menghabarkan kepadaku sandalku ini ada kotor. Nah, apabila salah seorang daripadamu bermaksud ke masjid, maka hendaklah ia membalik kedua sandalnya. Arti membalik itu artinya melihati talapaknya. Hendak masuk masjid, lihati telapak sandal. Dan hendaklah ia memandang pada keduanya. Jika ia melihat kotoran, maka hendaklah ia menyapukannya ke tanah dan hendaklah ia salat padanya sandal. Hendak naik masjid, kontrol sandal. Bila ada kotoran, asahakan ke tanah. Nah, naik ke masjid kada apa lagi. Kalau masjidnya itu tanah, masjidnya kada bahambal macam ini mari gati langgar ngarannya. Sebagian mereka ulama berkata salat pada sepasang sandal itu lebih utama, lebih baik daripada sandal dipacul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapakah kamu melepas sandalmu?" Ini adalah bersangatan, sampai Nabi itu menakunakan. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka untuk menjelaskan sebab beliau melepas sandal. Karena beliau mengetahui bahwa mereka melepas untuk menyesuaikan dengan beliau. Abdullah bin Sa'ib meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sandalnya. Jika demikian beliau telah melakukan keduanya. Barang siapa yang melepaskan, maka tidak layak ia meletakkan keduanya di sebelah kanannya dan kirinya. Lalu itu menjadi sempit dan memutung saf. Amun kita memacul sandal sembahyang, jangan diandak di sebelah kanan, jangan diandak di sebelah kiri sandal itu, karena itu mempersempit saf.
meranggangkan saf, memotong saf. Tetapi ia meletakkan di mukanya. Jadi mandak sandal di muka. Dan tidak meninggalkan di belakangnya. Jangan mandak sandal di belakang. Maka nanti hatinya menoleh kepada keduanya. Ini sembahyang kada husuk lagi kalau sandal diambil orang. Barangkali orang yang berpendapat salat pada keduanya itu lebih utama, sembahyang bersandal itu lebih baik daripada mandak sandal di luar, hati kada kakaruan menggunakan sandal. Barangkali orang yang berpendapat salat pada keduanya sandal itu lebih utama adalah memelihara makna ini, yaitu menolehnya hati kepada keduanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'alna 'alaihi baina rijlaihi." Artinya apabila salah seorang di antaramu salat, maka hendaklah ia jadikan letakkan sepasang sandal di antara kedua kakinya. Kita sembahyang kada hendak bersandal, memacul sandal, sandal andak disesala dua batis kiri kanan. Andak ini batis kanan, batis kiri, andak sandal di tengah-tengah sini. Abu Hurairah berkata kepada orang lain, jadikanlah keduanya antara kedua kakimu dan janganlah kamu sakiti orang Islam Muslim dengan keduanya. Di andak di muka orang ngalih, diandak di belakang hati kada kakaruan, diandak sebelah kanan sebelah kiri menyempitkan saf. Jadi andak disesala dua batis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan keduanya sandal di sebelah kirinya. Kalau Nabi sih mandang sandal di sebelah kiri sidin. Dan beliau menjadi imam. Imam berhak berbuat demikian karena tidak seorang pun yang berdiri di sebelah kirinya. Imam di masalah di pinggir mandak di higa awak. Kenapa? Karena kada ada saf bagi imam. Yang lebih utama adalah ia tidak meletakkan sepasang sandal itu di antara kedua telapak kakinya. Nang baik kada usah sandal diandak di antara dua batis itu. Karena menyibukkannya, ngalih duduk kayaknya seorang tahiyat awal tahiyat akhir kayak apa, sandal di tengah-tengah itu bandak, tetapi di depan kedua telapak kakinya. Dan barangkali itulah yang dimaksud hadis ini. Jubair bin Mut'im berkata, meletakkan seorang laki-laki akan kedua sandalnya di antara kedua telapak kakinya adalah bid'ah. Jadi kesimpulannya masalah ini adalah bahwa sembahyang bersandal itu kada jadi persoalan. Boleh aja. Bahkan ada mengatakan lebih utama kalau kita sembahyang di tanah. Masalah apabila seseorang meludah di dalam salatnya, maka salatnya tidak batal. Sembahyang beludah kada batal karena meludah itu adalah perbuatan sedikit dan sesuatu yang tidak menghasilkan suara, tidak dianggap sebagai perkataan. Meludah ada berbunyi juga dan tidak pada bentuk huruf perkataan, hanya saja itu makruh. Jadi beludah rahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, tapi makruh. Maka sayugianya untuk memelihara daripadanya, jangan beludah artinya. Kecuali seperti apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW padanya.
Karena sebagian sahabat meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil qiblah nukhamatan faghadiba ghadaban shadidan thumma hakkaha bi urjunin kana fi yadihi wa qala tuni bi abirin falatakha asaraha bi za'faran thumma latafata ilaina wa qala ayyukum yuhibbu ayyubzaka bi wajhihi faqulna la ahad qala fa inna ahadakum idza dakhala bis shalah fa inna Allah azza wa jalla bainahu wa bainal qiblah. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di kiblat, di dinding masjid ada dahak. Maka beliau marah sekali. Kemudian beliau menggusuknya, menghilangkannya dengan mayang yang ada di tangannya sambil bersabda, datangkan kepadaku abir, minyak harum campur za'faran. Lalu beliau mengulisi bekasnya dengan za'faran. Kemudian beliau menoleh kepada kami sambil bersabda, siapakah di antara kamu yang senang diludahi di mukanya? Kami menjawab, tidak ada seorang pun yang mau diludahi di mukanya. Beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila masuk di dalam salat, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla di antaranya dan kiblat. Dan pada lafaz yang lain, wajahahullahu ta'ala fala yabzukanna ahadukum tilqa'a wajhi wala an yaminih walakin an shimali aw tahta qadamihi al-yusra fa in badarathu badirah falyabsuq fi thawbi wal yaqul bihi hakaza wadalaka ba'dahu bi ba'din. Artinya pada riwayat yang lain Allah Ta'ala menghadapinya. Kita sembahyang, kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita beludah, perhatian sembahyang beludah ke arah muka sama dengan meludahi Allah. Maka Allah telah menghadapinya, maka salah seorang di antaramu janganlah meludah ke hadapannya dan jangan ke kanannya, tetapi ke kirinya atau di bawah telapak kakinya yang kiri. Jika tergesa oleh sesuatu yang harus segera, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya dan hendaklah ia mengucapkan demikian. Maksudnya melakukan demikian. Mengucapkan maksudnya melakukan demikian dan menggusukkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi sembahyang beludah parahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, namun makruh. Tetapi apabila terdesak kita beludah, misalnya kita badaham atau batuk, keluar ada balgam, keluar ada dahak, ditaguk, batal sembahyang. Yang sudah tak keluar pada tenggorokan nih, dahaknya itu ditaguk, batal. Lain ludah ada apa? Ludah itu ada berasa, mundahak ada rasanya, ditaguk sembahyang batal. Nah, beludah ke muka meludahi Allah Ta'ala, beludah ke kanan menghormati malaikat yang di sebelah kanan, ludahkan ke sebelah kiri atau ke telapak batis sebelah kiri, di bawah telapak batis, kisar batis beludah. Amunnya itu di masjid, nah kada kawa kita beludah di lantai masjid. Lain sampai yang di rumah, ludahi rumah seorang ada bapak. Nah kalau sembahyang di masjid, kita kada kawa beludah di masjid, walaupun sebelah kiri kada boleh. Tapi hendaklah dia mengambil palia besok bi saubih, hendaklah dia beludah pada pakaiannya. Kan ada kantong sebelah kiri nih, nah luruk ke kantong nih. Meludah ke kantong sebelah kiri.
Jadi kayak itu aturannya kalau kita dalam sembahyang itu memang terpaksa harus beludah. Seperti ada balagam, ada dahak tadi. Nah, kalau kita berada dalam masjid, kita boleh meludah cuma ke pakaian kita atau ke surban kita miring ke sebelah kiri. Masalah pulang. Berdirinya makmum itu sunat dan fardu. Berdirinya seorang makmum di belakang imam ada nang sunat, ada nang fardu. Adapun yang sunat maka seorang makmum itu berdiri di sebelah kanan imam, ke belakang sedikit. Sembahyang berduaan. Kalau ada orang lain, imam saya kong, makmum saya kong. Nah jadi imam, makmum di sebelah kanan, mundur batis kurang lebih sekilan pada imam. Di sebelah kanan imam berdiri si makmum nih, mundur pada batis imam kira-kira sekilan. Nah, itu enak. Misal imam, makmum di sebelah kanan sini, batis imam di sini, batis makmum mundur kurang lebih sekilan pada imam. Nang jadi ukuran apa? Tumitnya. Bukan telapak, bukan kukunya, jari-jari kada tumitnya nang jadi ukuran. Kalau si makmum ini berdiri di belakang imam, nang sorangan nih di belakang imam atau di sebelah kiri imam, makruh. Dan ada yang mengatakan kada dapat pahala jamaahnya, kecuali tempatnya halus, tempatnya sempit kada muat berdua. Seorang makmum perempuan berdiri di belakang imam. Kalau laki bini misalnya berjamaah, laki jadi imam, makmum nang bininya di belakang, persis di belakang imam. Kada usah bakanan bakiri, tepat di belakang imam. Jika perempuan itu berdiri di samping imam, kanan atau kiri, maka hal itu tidak memudaratkan. Artinya kada merusak sembahyangnya kada, tetapi menyalahi sunnah. Misalnya laki imam, bini makmum sebelah kanan atau sebelah kiri, itu menyalahi sunnah. Nang tepat makmum si perempuan ini berada sejajar pas di belakang imam. Jika bersama perempuan itu terdapat seorang laki-laki, maka laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan itu di belakang si laki-laki itu. Ya, misal imam, anak laki-laki ada seekong, walaupun belum balik, kada jadi masalah, sebelah kanan, kira-kira sekilan mundur batis pada abahnya, pada imam. Nah, di belakang anak laki-laki ini gina umatnya berdiri. Jangan di belakang imam, di belakang nang laki-laki, di belakang anak laki-laki itu, di belakang makmum. Dan seseorang tidak berdiri di belakang saf dengan sendirian, tetapi ia masuk ke saf bakajal. Misalnya kita masuk ke masjid, saf orang sudah hibak, pas datang kita menyaurangan, bakajal lompat, jangan saurangan hakun di belakang, tetapi ia masuk ke saf. Atau ia menarik seseorang kepada dirinya dari saf itu.
minta bantu, minta gani'i di belakang. Syaratnya menarik itu pertama sudah takbiratul ihram kita nang di belakang nih, Allahu Akbar. Hanya gatuk nang di muka. Pengertian tarik itu digatuk, maksud ditarik bang, digatuk. Satu syaratnya nang di belakang sudah takbiratul ihram. Nang kedua syaratnya kita menyangka dalam hati orang ini kada terganggu dengan kita gatuk nih tuh. Nang ketiga orang nang kita gatuk nih orang nang berilmu dengan tata cara mundur sembahyang kayak apa. Amun dalam hati kita menyangka bahwa ini orang kalau ku gatuk ini tak ganggu, lebih baik kita sorangan sat di belakang. Atau orangnya kadang mengerti dalam masalah ini, kada usah juga ditarik, lebih baik sorangan di belakang. Jika ia berdiri sendirian maka salatnya sah namun makruh. Misalnya kita sapnya sudah hibak tadi, datang kita sorangan pas pembelakangan, menyaurangan. Ini makruh. Namun makruhnya ini apakah menghilangkan pahala jamaah atau kada? Itu khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan makruh sekaligus dia kada dapat pahala jamaah. Ada yang mengatakan makruh tapi hanya kada dapat pahala sap, pahala jamaah 27 tetap dapat. Ada juga pendapat ulama macam itu. Jadi kalau kita sembahyang umpamanya lawan imam berduaan, laki-laki sama laki-laki, imam makmum sebelah kanan, datang saya kong ada orang tadudi, nang tadudi ini berandak ke sebelah kiri imam, sejajar lawan nang sebelah kanan. Jadi imam tengah-tengah, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Begitu takbir nang sebelah kiri ini Allahu Akbar, hanyar kedua-duanya mundur. Kedua-duanya mundur. Nah, mundur hanyar kena baparak. Boleh juga di kanan sekong, di kiri sekong. Di kiri sudah takbir Allahu Akbar, imam maju ke muka, tinggal di belakang berapat saja lagi. Baik itu bang menenang pertama tadi. Jadi nang orang kedua ini jangan hendak berdiri di sebelah kanan mengawani kawan, jangan. Jangan hendak berdiri di belakang menunggu, jangan. Ke sebelah kiri bandak. Adapun fardu maka menyambung saf, yaitu ada ikatan yang menggabungkan antara makmum dan imam karena keduanya dalam satu jamaah. Jika keduanya dalam masjid maka cukuplah masjid itu sebagai penggabung karena masjid itu dibangun untuk itu, maka tidak perlu kepada sambungan saf. Tetapi makmum itu mengetahui perbuatan-perbuatan imam. Imam misal sembahyang di muka sini, di mihrab, tapi masjid atau langgar. Imam sembahyang di tempat biasa imam. Si makmum sembahyang sorangan di belakang. Di tengah puang ada orangnya. Sembahyang menyorangan, pembelakangan ninya. Ikut nang di muka imam nih. Cuma melihat saja gerak-gerik imam, sah. Walaupun jaraknya sapal pada imam. Umpamanya masjidnya luas panjang itu sapal. Asal masih melihat saja gerakan imam, sah. Karena sudah terhubung oleh bangunan masjid, itu nama hubungkan inya. Ini perkara sah, bukan perkara makruh atau kada, perkara sahnya. Jelas sudah itu makruh karena beparak kalau imam.
cuma sah sembahyangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat di bagian luar masjid dengan salat imam. Kalau Bapak, pelatar masjid termasuk masjid. Apabila makmum itu di halaman masjid, di jalan atau padang yang bersekutu dan di antara keduanya tidak ada bangunan yang berbeda-beda dan memisahkan, maka cukup dekat itu dengan kadar selimparan panah atau 300 sampai 400 hasta. Dan dengannya cukup sebagai pengikut. Karena perbuatan salah seorang di antara keduanya sampai kepada yang lain. Ini orang sembahyang, yang satu di masjid, yang satu di luar masjid. Berapa jarak nang boleh inya mengikut imam? Kalau di tengah-tengah ini kosong. Kalau orangnya hibak walaupun berapa kilometer kada jadi masalah, kan ada sap-sapnya, ini kosong. Imam sembahyang orang berjamaah di sini, sasap dua sap di sini, inya sembahyang di kartak sana umpamanya. Itu dihitung, kalau masjid dihitung dari ujung masjid lawan inya berdiri, adakah 300 hasta? Kalau lebih pada itu ada sah. Menghitung dari ujung masjid, bukan dari ujung sab kada. Nah, kalau inya sembahyang itu bukan di masjid, di musala umpamanya, di tanah lapang atau di rumah, nah menghitungnya dari orang yang sembahyang di sab terakhir sampai lawan inya di ujung sana berapa hasta. Bila di bawah 300 hasta, sah, hanya ikut berikut. Asalnya melihat, mengetahui gerak-gerik orang yang sembahyang itu. Misalnya orang sembahyang di sini, baisi sab, 2 sab di sini, sembahyang di rumah seberang kartak situ. Ini melihat aja sih orang sembahyang, melihat orang rokok, melihat sujud, melihatnya pas berseberangan kartak kan. Nah, di sini dihitung dari sab yang terakhir di musala, sab kedua misalnya itu, mulai sab kedua sampai ke rumahnya seberang kartak berapa hasta. Kalau kurang pada 300 hasta, berarti boleh orang sana mau ikut. Lebih pada itu, ada boleh. Pendapat yang kedua mengatakan 400 hasta, ada mengatakan 300 hasta. Disyaratkan apabila makmum berdiri di serambi tengah rumah di sebelah kanan atau kiri masjid, sedangkan pintunya menimpil terhadap masjid itu, maka syaratnya adalah dipanjangkannya saf masjid di dalam serambinya tanpa terputus sampai ke serambi tengah itu. Kemudian sahlah salat orang yang ada di dalam saf itu dan orang yang di belakangnya, bukan orang yang di depannya. Nah, ini masalah lain lagi, masalah masjid. Masjid ini berait lawan rumah kita. Nah, ini masjid berait lawan rumah kita. Orang sembayangan di masjid, kita sembayang di rumah mau ikut. Itu boleh aja, cuma asal sab ini berait sampai ke rumahnya, nang di samping. Nah, sab ini berait sampai ke rumahnya itu, nah ini boleh sembahyang di rumah. Orang nang di belakang inya sah juga, nang di muka pada inya kada sah.
Disyaratkan apabila makmum berdiri di serambi tengah rumah, di sebelah kanan atau kiri masjid, sedangkan pintunya menimpil terhadap masjid itu, maka syaratnya adalah dipanjangkannya saf masjid di dalam serambinya tanpa terputus sampai ke serambi tengah rumah itu. Kemudian sahlah salat orang yang ada di dalam saf itu dan orang yang di belakangnya, bukan orang yang di depannya. Maka demikianlah hukum bangunan-bangunan yang beraneka macam. Adapun satu bangunan dan satu halaman, maka seperti tanah lapang atau padang tadi. Di tengah hutan misal, di tengah lapang, kita sembahyang mengikut imam, itu jarak kita dengan imam atau jarak kita lawan saf nang terakhir jangan lebih pada 300 hasta. Sembahyang di tanah lapang, kita menyaurangan di belakang, sah aja asalkan jarak kita berdiri lawan imam atau lawan saf nang di belakang imam kada sampai 300 hasta. Kalau di masjid kada jadi masalah tadi. Nah, hingga situ mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.